Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'da. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'adihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah situasi pandemi saat ini, kita harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga, saudara, tetangga, maupun karib kerabat lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus hidup bermasyarakat dengan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak, maka kita akan ditimpa kehinaan dan keresahan dimanapun kita berada. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Zuribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Zuribat alaihimuz zillatu aynama suqifu. Mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, illa bihablillah, kecuali jika mereka menjalin hubungan baik, wa hablim minan nas, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjalin hubungan baik kepada manusia. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang harus bergaul dan bermasyarakat, hidup berdampingan dengan sesama, bahu-membahu, tolong-menolong, bahkan saling mensejahterakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kenyataannya, hal ini berbeda dengan kenyataan, alias jauh panggang dari api. Masyarakat tampak semakin individualistik, egois, materialistik, cuek, bahkan oportunis. Dekat bila memerlukan dan menjauh ketika tidak membutuhkan. Na'udzubillahi min zalik. Di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat merasakan dampak sosial dan ekonomi yang dahsyat. Kriminalitas merajalela,
dan keuangan pun sangat bermasalah. Jangankan untuk membeli paket data, untuk makan keseharian pun mereka kepayahan. Banyak juga anggota keluarga, karib, kerabat, dan tetangga kita dirundung kesusahan. Serba sendiri menghadapi cobaan. Alhasil, kita pun merasa hidup terasing di tengah kerumunan banyak orang. Sungguh memprihatinkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah kehidupan masyarakat dibutuhkan kelekatan sosial yang bisa saling mengisi, berbagi dan melengkapi satu sama lain. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, cepat kaki, ringan tangan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, adalah peribahasa-peribahasa yang menggambarkan pentingnya kelekatan sosial. Dalam Islam, kelekatan sosial ini dikenal dengan kata qoroba, yang artinya dekat, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi akrab, karib, dan kerabat, menunjukkan kedekatan yang istimewa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba." Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'muru bil adli, menyuruh kamu berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, wa ita'idzil qurba, dan memberi bantuan kepada kerabat. Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir halaman 798, ayat ini mengandung petunjuk tentang wajibnya seseorang untuk memberi bantuan kepada kerabatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan. Untuk menciptakan kelekatan sosial ini, ibadah kurban menjadi sarana ampuh untuk mewujudkannya, baik untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun taqarruban ilallah, maupun kedekatan terhadap manusia atau taqarrub ilannas. Sehingga ibadah kurban mengandung dua dimensi, yaitu dimensi spiritual transendental sebagai konsekuensi dari kepatuhan kepada Allah, dan dimensi sosial humanis yang nampak dalam pola pendistribusian hewan kurban untuk mereka yang berhak ataupun mustahik. Sementara untuk mewujudkan kelekatan sosial, ibadah kurban ini ada 3 hal yang dapat dilakukan, yakni pertama, peduli sesama dalam bentuk berbagi daging kurban. Kedua, memberikan pesan dan harapan tinggi dengan penyebaran syiar Islam dan ajakan untuk berkurban. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, berkontribusi melalui sinergi kepanitiaan dan partisipasi aktif dalam meraih pahala dan fadilah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyembelihan hewan kurban merupakan simbol pendekatan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya dan sekaligus pendekatan sosial manusia dengan sesama. Pemaknaan seperti inilah yang memberikan spirit dan esensi yang akan menemukan relevansinya dengan kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Secara sosiologis antropologis, ketaatan dan ketulusan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya merupakan simbol keteladanan sosial paling tinggi. Walaupun akhirnya Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan hewan sembelihan. Penggantian kurban manusia dengan hewan ini sendiri merupakan apresiasi dan aktualisasi janji Allah untuk memberi balasan
yang terbaik kepada orang yang bertakwa dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika nazril muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi alasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. As-Saffat ayat 107 sampai 111. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perspektif lain, ibadah kurban juga menegaskan bahwa ajaran Islam ingin menyelamatkan manusia dari tradisi yang tidak menghargai manusia dan kemanusiaan. Ibadah kurban juga bertujuan menghilangkan sifat buruk binatang yang terkadang muncul pada manusia, diganti dengan sifat saling menyayangi dengan wujud saling berbagi. Dalam konteks ini, ibadah kurban menjadi simbol perlawanan terhadap setan dan hawa nafsu, sifat kebinatangan yang hadir lewat sikap menzalimi demi menghalalkan segala cara. Nilai-nilai yang dapat disikapi dari ritual kurban yaitu pembelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ibrahim dengan seekor, Nabi Ismail dengan seekor hewan. Tersirat makna agar manusia tidak lagi menginjak-injak harkat dan derajat manusia dan kemanusiaan. Ulama besar Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban menyimbolkan penyembelihan sifat kehewanan manusia. Oleh karena itu, kurban semestinya bisa pula mempertajam kepekaan dan tanggung jawab sosial ataupun social responsibility dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk berkurban. Diharapkan timbul rasa kebersamaan di masyarakat sebagai sebuah simbol. Perintah kurban haruslah bertransformasi karena kehidupan yang lebih luas. Ibadah kurban tidak akan menemui esensinya jika hanya dipahami sebagai ibadah ritual tahunan saat menjelang Idul Adha saja, tanpa membutuhkan semangat rela berkorban untuk mensyiarkan agama Allah, sehingga apapun bentuknya, semua pengorbanan baik berupa harta, ilmu, pikiran, tenaga yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain, jika dilakukan dengan kesungguhan hati dan keikhlasan semata karena Allah, dapat menghantarkan seseorang menjadi lebih dekat kepada Tuhannya. Ibadah kurban tidak hanya dituntut menjaga ketaatan secara individual kepada Allah, tetapi juga dituntut menghadirkan kemanfaatan bagi sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Semoga kurban di tengah pandemi ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Mari kita maksimalkan syiar kurban di lingkungan kita dan rajutlah jala ukhuwah dengan saling mengakrabkan satu dengan yang lainnya. Dengan keakraban dan kelekatan sosial inilah kita bisa saling tolong-menolong, bisa meringankan beban penderitaan kita. Kiranya kita tetap dalam lindungan Allah agar terhindar dari virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر عن نصر الدين واذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمة إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلال والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.